Oke, kali ini kita akan membahas sebuah pergeseran yang luar biasa besar di dunia retail. Kita akan lihat gimana cara kita berbelanja itu berubah, mungkin untuk selamanya. Pernah nggak sih kalian mikir, kok toko favorit kita dulu tiba-tiba tutup ya? Tapi di sisi lain, ada merek-merek yang kayaknya malah makin gede dan ada di mana-mana. Nah, pertanyaan ini adalah inti dari semua perubahan besar yang akan kita bongkar sama-sama. Untuk ngebongkar ini, kita harus lihat salah satu pemain utamanya yang benar-benar mengubah aturan main, Uniqlo. Percaya atau enggak, cerita mereka itu menyimpan cetak biru kesuksesan retail modern. Di balik semua yang Uniqlo lakukan, ada satu filosofi yang simple banget tapi sangat kuat. Dibuat untuk semua. Ini bukan sekedar slogan loh. Ini alasan kenapa baju-baju mereka itu berkualitas tinggi, nyaman, dan yang paling penting, harganya masuk akal buat semua orang dimanapun mereka berada. Dan filosofi itu benar-benar works. Coba deh, bayangin. Di tahun 2020 aja, perusahaan induknya Uniqlo itu pendapatannya mencapai 22 miliar dolar. Angka sebesar itu jelas ngasih mereka kekuatan yang luar biasa buat mendominasi pasar global. Terus gimana caranya mereka bisa kayak gitu? Nah, rahasianya tuh di sini. Mereka ngontrol seluruh prosesnya dari hulu ke hilir. Jadi mereka nggak cuma desain baju, mereka riset material baru, bangun hubungan langsung sama pemasok biar harganya bisa ditekan, mereka monitor stok tiap minggu, dan yang paling penting, mereka itu terobsesi sama masukan dari pelanggan buat terus berinovasi. Ini mesin yang kerjanya efisien banget. Tapi, kisah sukses Uniqlo ini bukan cuma soal satu merek doang. Ini tuh cerminan dari sebuah guncangan yang jauh lebih besar di industri retail. Sebuah pergeseran fundamental yang mengubah segalanya. Coba kita ingat-ingat deh. Dulu kan kalau belanja itu simpel ya. Kita datang ke toko, kita beli. Selesai. Nah, sekarang, wah udah beda banget. Perjalanannya jadi cair. Mungkin kita lihat sesuatu di Instagram, riset dulu di laptop, coba barangnya di toko, belinya malah lewat aplikasi di handphone biar diantar ke rumah. Batasannya udah nggak jelas lagi. Nah, strategi kayak gini tuh ada namanya pemasaran omnichannel. Intinya simple, sebagai pelanggan, pengalaman kita harus terasa nyambung terus. Gak peduli kita lagi interaksi sama merek itu lewat mana. Ini bukan lagi soal online versus toko fisik, tapi gimana online dan toko fisik bisa kerja bareng buat kita. Buat para retail tradisional yang nggak bisa ngikutin perubahan ini, dampaknya brutal banget. Saking banyaknya toko yang bangkrut dan tutup, para analis sampai ngasih julukan yang dramatis, kiamat retail. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Buat mereka yang mau beradaptasi, sebenarnya ada kontekannya loh buat sukses. Yuk kita lihat pilar-pilar strategi yang dipakai retail modern buat nggak cuma bertahan, tapi juga buat maju pesat. Jadi, di era retail yang baru ini, kuncinya tuh balik lagi ke hal-hal yang paling mendasar. Para pemenang adalah mereka yang bisa jawab 4 pertanyaan ini dengan super jelas. Positioning, produk dan suasana, harga, dan tempat. Oke, kita bahas satu-satu ya, mulai dari positioning. Intinya, kita harus beda, harus nonjol. Ambil contoh Lush Cosmetics. Mereka nggak nyoba nyaingin semua orang. Justru sebaliknya, mereka bikin pasarnya sendiri dengan fokus ke produk yang segar, buatan tangan, dan etis. Positioning mereka jelas banget. Nah, ini nyambung banget nih ke pilar kedua, produk dan suasana. Kutipan dari eksekutif Adidas ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Pelanggan sekarang itu datang ke toko nggak cuma buat beli barang, tapi mereka datang buat ngerasain sesuatu. Toko itu udah jadi panggung buat sebuah pengalaman. Lanjut, soal harga. Ini bukan cuma soal siapa yang paling murah loh, tapi soal nilai. TJ Maxx itu jagonya di sini. Janji mereka simple tapi kuat. Kamu bisa dapat merek desainer tanpa harus bayar harga desainer. Itulah nilai jual utama mereka. Dan yang terakhir, tempat. Bahkan lokasi fisik pun sekarang konsepnya diubah total. Mall itu bukan lagi sekedar deretan toko. Mereka berevolusi jadi pusat gaya hidup. Tempat di mana kita bisa belanja, makan, nonton film, bahkan olahraga. Oke, kita udah lihat gimana para retail beradaptasi sekarang. Terus gimana ke depannya? Tren dan teknologi apa sih yang bakal ngebentuk dunia retail di masa depan? Satu hal yang udah pasti, semuanya sekarang serba cepat. Jauh lebih cepat dari sebelumnya. Department store itu butuh 100 tahun buat sampai di puncaknya. Toko gudang kayak Costco cuma 10 tahun. Nah sekarang format-format baru kayak toko pop-up atau flash sales itu muncul dan matang dalam sekejap mata.
Dan yang jadi motor penggerak utamanya? Tentu aja, teknologi. Coba pikirin deh, toko Amazon Go, di mana kita tinggal ambil barang, terus keluar gitu aja. Atau aplikasi IKEA yang bikin kita bisa narok furniture di ruang tamu kita secara virtual sebelum beli. Ini benar-benar ngilangin hambatan dan nambahin dimensi baru dalam belanja. Di sisi lain, kita sebagai konsumen juga makin sadar, makin peduli sama dampak dari apa yang kita beli. Merek-merek kayak IKEA ngerespons ini dengan strategi keberlanjutan yang menyeluruh. Ini bukan lagi sekedar pemanis, tapi udah jadi bagian penting dari strategi retail modern. Oke, kita udah ngintip etalasenya dunia retail nih. Tokonya, teknologinya, pengalamannya. Tapi pernah kepikiran nggak semua barang itu datangnya dari mana? Ada mesin raksasa yang tersembunyi yang ngegerakin ini semua, dan sekarang kita bakal lihat ke balik layar. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya ini penting banget buat ngertiin seluruh ekosistem retail. Jawabannya? Pedagang grosir. Yap, pedagang grosir ini ibaratnya pahlawan tanpa tanda jasa di rantai pasokan. Mereka ngerjain semua pekerjaan berat di belakang layar. Mereka beli dalam jumlah super besar dari produsen, mecah-mecah jadi jumlah yang lebih kecil buat toko-toko, nyimpenin barang di gudang, bahkan seringnya mereka juga yang nanganin pembiayaan dan nanggung resiko kalau barangnya nggak laku. Tanpa mereka, sistem ini bisa ambruk. Dan jangan salah loh, ini tuh bukan bisnis kecil-kecilan, ini bisnis raksasa. Perusahaan grosir kayak Grainger atau Cisco itu nilainya miliaran dolar. Mereka sama pentingnya dengan merek-merek retail yang kita kenal, meskipun mungkin kita jarang banget dengar nama mereka. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar buat masa depan. Seiring teknologi yang terus-terusan bikin batas antara siapa yang bikin barang, siapa yang jual, dan gimana cara kita beli jadi makin kabur, toko di masa depan itu bakal kayak gimana ya? Itu pertanyaan yang jawabannya bakal terus kita saksikan seiring evolusi retail yang nggak pernah berhenti.